Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril dari program studi Pendidikan Teknik Elektronika Universitas Negeri Makassar. Video ini adalah sebagai UAS dari mata kuliah Embedded System Elektronika Industri. Nah, di video ini saya akan menjelaskan sebuah sistem yang digunakan dalam sebuah perusahaan atau PT. Nah, di sini terdapat satu soal. Di sini dijelaskan sebuah PT Dikatama Putra Perkasa, sebuah perusahaan bel conveyor, ingin membuat dua rancangan conveyor. Nah, satu diperuntukkan untuk perusahaan pengiriman barang dan satunya perusahaan minuman. Jika desainnya menggunakan beda sistem, silahkan simulasikan cara kerja desain tersebut dengan menggunakan software Proteus. Kalau kita melihat pada gambar, di sini terdapat sebuah robot lengan yang akan menaikkan dari barang-barang, menaikkan ke konveyor. Nah, di atas konveyor ini ada 4 sensor. Satu sensor untuk mengkonter berapa barang yang masuk, dan 3 sensor untuk mengecek ukuran dari barang tersebut, apakah itu S, M, atau L. Nah, selain itu ada tuas pendorong yang nantinya akan mendorong barang jika kondisi dari ukuran barang ini terpenuhi. Nah, di sini saya sudah membuat programnya. Teman-teman bisa lihat. Tapi di sini saya akan coba membuat ulang dan saya akan jelaskan step by stepnya dari fungsi masing-masing script ini. Nah, yang pertama ada sebuah library. Yang ini adalah library untuk Arduino, ini untuk komunikasinya, dan liquid crystal ini untuk library LCD. Oke, kita copy. Nah, setelah kita masukkan library, selanjutnya kita buat definisi. Nah, di sini beberapa pin yang kita gunakan. Ada LED on yang nantinya akan aktif jika tombol off ini akan aktif. Kemudian ada robot pin, ada conveyor, ada tuas pin. Tuas pin ini ada 3, tuas pin 1 sampai 3. Kemudian ada sensornya juga ada 3, LED-nya juga 3, dan sensor untuk menghitung. Selanjutnya kita copy, kita masukkan ke sini. Nah, setelah kita masukkan untuk library dan definisinya, selanjutnya kita buat untuk void setupnya. Kemudian di bawahnya kita buat void. Kita buat sebuah function yang namanya setup. Nah, di dalam function setup ini kita atur, kita set dari pin-pin yang kita definisikan tadi. Misalnya di sini terdapat LED on, maka di void setupnya kita atur sebagai output. Begitupun juga dengan tombol on off. Tombol on off kita set sebagai input, yaitu jenis input full up ya. Oke, kita copy saja. Nah, di sini kita sudah copy. Di sini terdapat sama yang tadi kita definisikan. LED-nya kita atur sebagai output, sensornya input full up, tuasnya sebagai output,
conveyor sebagai output, robot pin output, tombol on off sebagai input, dan sensor counter juga sebagai input karena nantinya akan membaca dari nilai ya. Selanjutnya kita buat untuk komunikasi dari LCD-nya, dari LCD ini. Kalau di programnya di sini ada wire beijing, ada LCD beijing. LCD beijing ini menentukan dia di LCD kurang berapa. Nah, di sini kita bakal menggunakan LCD 16 kolom dan 2 baris. Kemudian ada LCD side cursor untuk mengatur dari posisi. Kemudian ada LCD print system off. Nah, ini adalah kondisi awal dari sistem yang kita buat. Ketika baru pertama dijalankan, maka ini akan mencetak sebuah teks ke LCD yaitu system off. Kita copy saja. Kita posisikan di bawahnya pin mode. Nah, setelah kita buat untuk void setupnya, kemudian kita buat untuk function void loop. Nah, di dalam void loop ini nantinya semua program logic akan dijalankan. Oke, kita langsung buat saja. Namanya void loop. Nah, hal yang pertama yang perlu diperhatikan sesuai dengan gambarnya. Di sini harusnya ada sebuah tombol untuk mengaktifkan semua sistem. Nantinya jika tombol itu ditekan maka sistem akan aktif, dan jika tombol itu dilepas maka sistem akan off, akan mati. Oke. Kita buat untuk fungsi itu. Yang pertama itu kita buat untuk datanya dulu. Kita buat sebuah variabel berjenis tipenya yaitu integer. Namanya adalah data on, dan dia di set awalnya dia di angkanya adalah 0. Nah, di data on ini kemudian kita panggil di data on ini di sini kita panggil ke dalam void loop, dan data di dalam void dan data di dalam data on ini akan mengambil nilai dari tombol on off. Tombol on off tadi yang ini. Maka di sini data on sama dengan digital write, artinya dia mengambil nilai dari pin on off. Nah, setelah kita buat untuk integrasinya, kemudian kita buat kondisinya. Di sini kondisinya if kita buat dulu strukturnya, pin condition if else nya else. Nah, di sini jika data on-nya ini sama dengan 0, jika data on nilainya sama dengan 0, maka yang dijalankan yang pertama adalah yang ini, digital write let on, kemudian robot pin juga on, kemudian convert juga on. Oke, kita copy. Nah, ini akan dijalankan. Jika tidak,
Jika tidak, maka yang dijalankan adalah yang ini. Jika tidak, artinya jika data dari data on ini nilainya adalah 1, maka yang dijalankan adalah ini, yaitu kebalikan dari yang ini. Oke ya. Coba kita compile. Di sini sudah tidak ada error. Kemudian kita cari file yang namanya hex. File hexnya ya ini. File hexnya yang ini kita copy. Kita copy file hex, kemudian kita masuk di rangkaian. Di dalam rangkaian ini kita paste tadi yang kita copy. Kemudian kita coba on. Nah, teman-teman bisa lihat saat tombol on ini dalam keadaan off, maka di LCD-nya akan tampil tulisan sistem off dan tidak terjadi apa-apa. Kemudian saat kita tekan harusnya terjadi, tapi di sini tidak ada respon. Oke ya. Berarti masih ada kesalahan. Coba kita putar ulang. Di sini masih ada yang keliru untuk programnya. Coba kita cek lagi. If jika data on nilainya sama dengan di sini, harusnya tadi nilainya sama dengan. Oke, coba kita compile lagi. Kita masuk di rangkaian, kita on. Kita on kan. Nah, di sini maka conveyor dan robot pin dan juga LED-nya akan aktif. Nah, selanjutnya kita buat pada tuasnya dan juga untuk LED dan juga untuk sensornya. Oke, kita lanjut di programnya. Nah, kalau kita melihat pada program yang telah saya buat, di sini untuk sistemnya kan tadi sudah on, sudah off ya, sudah ada off, tetapi belum ada untuk on-nya. Untuk on-nya tadi untuk on-nya yang ini. Berarti kita harus membuat sebuah tipe data. Tipe datanya yaitu integer lagi. Oke, kita buat di atas yang ini. Maaf, bukan integer tetapi bool yang nilainya adalah high. Oke ya. Kita buat sebuah variabel yang namanya last system state. Kita atur kondisi pertamanya yaitu high. Yang ini. Setelah kita buat kondisi tipe data tadi, kemudian kita panggil di dalam void loop. Kita buat sebuah kondisi. Kita copy saja ini. Kita masukkan di bagian
di dalam void loopnya. Nah, artinya jika data ini terpenuhi, maka dia akan mengecek apakah last system state-nya high. Jika high, maka dia akan mencetak tulisan LCD on ke LCD. Oke ya. Kemudian dia akan mengembalikan lagi data ini menjadi low. Coba kita compile. Dan kita simulasikan. Di sini off. Nah, teman-teman bisa lihat di sini akan on ya untuk LCD-nya. Program selanjutnya itu pada pengkondisian untuk data sensornya. Nah, sebelumnya itu kita buat dulu untuk counternya ya, untuk menghitung dari barang yang masuk. Nah, untuk membuat hitungan counter itu programnya yang ini, artinya kita buat lagi tipe data jenis ball, current bottom state. Coba kita buat di atas, kita lihat berarti yang ini ya, current bottom state, last bottom state, dan data counter. Coba kita copy, kita masukkan di sini. Oke. Saya jelaskan dulu. Integer data counter ini artinya dia dijadikan sebagai variabel untuk menyimpan dari mana tadi? Untuk menyimpan dari hitungan tadi. Dalam program ini kita buat data counter plus, artinya dia ketika kondisi ini terpenuhi, maka akan bertambah 1. Dan kemudian ada last bottom state ini untuk menyamakan nilai. Kemudian ini untuk current state ini untuk mengambil nilai dari sensor counter. Dalam hal ini yang berada pada A3. Nah, coba kita copy untuk programnya. Kita tempatkan di bawah dari if sini. Saya jelaskan dulu. Jika current state dari tipe data ball yang namanya current state akan mengambil data dari digital write sensor counter. Nah, jika datanya dari sensor counter ini nilainya sama dengan low dan last state ini sama dengan high, maka dia akan menghitung datanya akan bertambah 1. Nah, jika datanya bertambah 1, maka dibuat lagi sebuah kondisi. Jika data counternya ini melebihi dari 30, kita batasi sampai 30 saja, maka dia akan kembali lagi ke 1. Oke ya. Kemudian di luar dari kondisi ini kita samakan lagi untuk nilainya. Last bottom state akan menyamakan lagi dengan nilai current state. Oke, coba kita compile. Kita jalankan di aplikasinya. Di Proteus, sistem on. Maaf.
untuk LCD-nya belum kita program. Nah, untuk LCD-nya itu berada di sini. LCD. Oke ya. Jadi di sini set kursor dia diatur di kolom baris 10 kolom 0. Kemudian dia mencetak data counter, data yang telah kita buat dalam kondisi if tadi. Oke, kita compile lagi. Kita coba running ulang. Nah, teman-teman bisa lihat di sini masuk ya. Untuk barang yang masuk MS artinya 0. Jika kita tekan maka dia akan bertambah 1, 2 sampai 30. Saat mencapai batas 30 maka dia akan kembali lagi ke angka 1. Oke ya. Nah, selanjutnya kita buat untuk kita buat untuk yang ini, untuk menyalakan dari tuasnya dan juga menyalakan dari LED. Kita copy yang ini, kemudian kita masukkan di paling atas, if data on, di bawah dari data on. Nah, saya akan jelaskan sedikit. Nah, jika datanya ini data on ini sama dengan 0, maka dia akan memeriksa lagi apakah sensor counternya ini sama dengan 0. Jika sensor counter S, artinya di sini dia akan membaca dari sensor S di pin 8. Oke ya. Data sensor S sama dengan 0, maka yang dijalankan adalah digital write. Dia akan membuat tuas satu pin menjadi high dan LEDs menjadi high. Nah, jika datanya ini tidak terpenuhi, maka yang dijalankan adalah ini, kebalikannya, dia akan menjadi low. Namun sebelumnya itu kita buat untuk integernya dulu, data counter S ya. Kita buat sebuah variabel yang namanya data counter S. Oke ya. Coba kita compile. Di sini ada error. Di sini harusnya ada integer. Oke, kita compile lagi. Data counter S, kita compile. Oke, sudah tidak ada error. Kita running simulasi lagi. Di sini off, di sini on. Nah, di sini ada kekeliruan. Di sini LED-nya aktif ya. Coba kita lihat di programnya lagi. Jika data sensor sama dengan high, maka dia akan ini. Jika tidak, maka ini. Data on. Harusnya ada sini. Ini ketinggalan, harusnya dia di atas. Oke. Jadi data sensor S ini mengambil nilai dari sensor S. Nah, akan dideteksi apakah nilainya ini sama dengan 0 atau tidak.
Jika nilainya ini sama dengan 0, maka yang ini akan dijalankan. Jika tidak, maka akan kebalikan. Coba kita compile. Oke, sekarang kita simulasi. Nah, di sini sudah on. Oke, sudah berjalan. Selanjutnya kita buat untuk sensor M-nya dan sensor SEL-nya. Kalau untuk sensor M-nya ini sama saja, cuman namanya yang berbeda. Kita copy saja yang ini, kita tempatkan di bawah dari sensor S, berarti di sini. Namun sebelum itu kita buat dulu tipe datanya. Oke. Sorry. Ini. Kita buat untuk tipe data ini. Namanya adalah integer. Tipe datanya integer dan namanya data sensor M. Ini untuk S dan ini untuk di sini ada yang keliru M. Ini kita hapus untuk M-nya, data sensor M. Oke, kita hapus ini. Oke. Nah, di sini data sensor M tadi kita mengambil nilai dari sensor M. Nah, akan diperiksa apakah nilainya sama dengan 0. Jika 0, maka tuas 2 akan aktif dan LED juga akan aktif. Jika tidak, maka akan kebalikannya. Kita compile. Oke, setelah itu kita running simulasi. Sistem on. Kemudian tuas 1 aktif, tuas 2 juga aktif. Oke ya. Selanjutnya kita masuk di sensor L-nya. Sensor L-nya ini kita copy, kemudian kita posisikan di bawah sensor M. Kita buat lagi sebuah tipe data jenis integer yang bernama data sensor L. Data sensor L ini akan mengambil nilai dari sensor L dan akan diperiksa. Jika nilainya 0, maka tuas akan aktif, LED akan aktif. Jika tidak, maka kebalikannya. Oke, kita compile lagi. Kemudian kita running simulasi. Sensor 1 aktif, 2 aktif, 3 aktif. Oke ya. Semuanya sudah berjalan. Ini juga sudah menghitung on off-nya juga. Sistem on, sistem off, sistem off. Di bawah kayaknya ada yang keliru.
di kondisi else nya. Oh ya, ternyata kita belum membuat dari pengkondisian last state sistemnya. Nah, karena tadi saat kita simulasi sini, coba kita simulasi ulang. Sistem off ya, kemudian on. Saat kita off kan lagi, maka dia akan tampilannya akan sama, dia tidak menampilkan sistem off. Itu terjadi karena kita belum memasukkan program di else nya. Nah, sekarang kita masukkan program di else. Oke ya. Artinya last system jika dia low, maka dia akan menampilkan ini sistem off dan akan dikembalikan lagi ke high ya. Namun sebelumnya itu kita buat untuk tipe datanya dulu. Tipe datanya ini sudah ada ya. Bol last system high di sini. Coba kita compile. Jangan lupa untuk delay-nya ya. Di sini ada delay. Delay-nya itu 100. Ada juga untuk membersihkan dari LCD-nya. Oke, kita compile. Oke, setelah kita compile, kita running. Di sini on, off, oke ya. LCD-nya sudah berubah. Nah, selanjutnya yaitu untuk counternya, untuk menghitung dari berapa barang yang masuk di S, masuk di M maupun L. Untuk programnya itu berarti kita buat lagi untuk tipe data ya, untuk variabel penyimpanan. Ini untuk S-nya kita copy, kita posisikan di bawah dari kondisi sensor S, data sensor S. Namun sebelum itu kita harus buat dulu untuk variabelnya. Variabelnya ada di sini, ada counter S. Counter S ini untuk menyimpan nilai dari sensor, data sensor S. Kemudian ada last system ini untuk, kalau kita lihat di programnya ini last system M, dia ini nantinya akan menyamakan nilai dari counter data sensor S, yang dimana counter data sensor S ini mengambil nilai dari sensor S. Oke. Yang selanjutnya ada counter data sensor S. Counter data sensor S ada last bottom state. Oke, kita compile. Oke, sudah tidak ada yang error.
Di sini saya coba jelaskan untuk counternya. Di sini counter data sensor S akan mengambil nilai dari sensor S ya. Kemudian dia diperiksa apakah nilainya 0 atau 1. Jika nilainya adalah 0 dan last systemnya sama dengan high, maka dia akan menghitung dan disimpan di dalam variabel yang namanya counter S. Nah, jika counter S ini melebihi 10, maka dia akan kembali lagi ke 1. Nah, begitu seterusnya. Kemudian dari last counter S ini akan disamakan nilainya dari counter data sensor. Kita compile. Kemudian kita masuk di running simulasi. Nah, di sini kita coba on kan sistemnya. Maaf, tadi harusnya untuk tampilannya harus ditampilkan di LCD ya. Untuk menampilkan LCD-nya itu buat yang ini, counter S. Kita posisikan di bawah dari ini. Nah, di sini akan mencetak nilai di baris kolom K1 baris K1, yaitu counter S. Counter S ini adalah nilai dari ini. Oke ya. Kita compile ulang. Kemudian kita running simulasi. System off, kita on kan. Oke ya, sudah tampil di LCD. Kemudian kita coba aktifkan. Nah, di sini akan menghitung dari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Dia akan kembali lagi ke 1 ya, 1. Oke. Untuk S-nya sudah selesai. Selanjutnya dihitung M-nya. Hitung M-nya yang ini. Berarti kita tempatkan di bawah dari ini, kondisi dari data sensor M. Di sini kita buatkan untuk tipe datanya, tipe data untuk M-nya. Ada counter M, ada last bottom state M, ada counter data sensor M. Untuk logiknya sama saja untuk yang ada di sensor S. Dia sampai 10 akan kembali lagi ke 1. Kemudian untuk logiknya hanya hampir sama. Kita compile saja. Oke. Tidak ada error. Oke, sudah tidak ada error. Kemudian kita print di LCD-nya. Untuk hasilnya kita tempatkan di bawah dari hasil counter S. Dia dicetak di baris kolom ke-6 baris ke-1. Yang dicetak adalah counter M. Oke, kita compile. Kalau sudah tidak ada yang error, kita running simulasi. Di LCD-nya sudah tampil. Kita aktifkan 1, menghitung
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Akan kembali lagi ke 1. Oke ya. Selanjutnya untuk sensor L nya. Untuk sensor L nya yang ini, sensor L yang ini kita copy, kita tempatkan di bawah kondisi dari sensor L, berarti yang ini. Kita buat variabelnya. Untuk L nya kita copy yang ini, kita tempatkan di bawah. Oke. Nah, untuk logiknya hampir sama yang S maupun M atau L. Dia juga batasnya sampai 10 dan kembali lagi ke 1. Kemudian kita print untuk hasilnya. Untuk hasilnya ini L. Oke. Kita print di bawah dari hasil dari sensor M. Oke, kita compile. Kita compile. Oke, sudah tidak ada yang error. Kemudian kita running simulasi. Di sini sudah tampil untuk hasil dari counter L nya. Kita coba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke ya. Programnya sudah berjalan. Untuk on off nya sudah normal. Untuk counternya juga sudah menghitung. Untuk counternya ini saya batasi sampai 30 karena di sensor ini ada 3 jenis ukuran, yang dimana masing-masing ukuran ini batasnya sampai 10. Jadi kalau kita jumlahkan maka totalnya adalah 30. Oke ya. Untuk S nya sudah menghitung. Jadi mungkin itu program dari saya. Kalau ada kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.